Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Fadila Sain dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Manajemen Pendidikan, semester 2 dengan NIM 131424082. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah agama dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Novianti Zafri, SPDI MPDI. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang hukum Islam dan masalah kontemporer pajak, fikih lingkungan. Adapun latar belakangnya, yaitu menurut Rashid 2007, pajak dari ribah sebagai sumber pendapat negara tidak dibenarkan dalam Al-Quran dan hadis, karena Islam mewajibkan zakat bagi yang memenuhi syarat. Namun, jika zakat tidak mencukupi pembiayaan negara, pajak dapat dikenakan dengan ketentuan tegas dan keputusan dari ahlil halil wal akti. Pajak merupakan bentuk muamalah dalam ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kolektif. Ketidakjelasan nas tentang pajak dalam syariat Islam menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Pendukung pajak berargumen bahwa pajak diperbolehkan berdasarkan ijtihad dan dalil yang menunjukkan kewajiban lain pada harta muslim selain zakat. Sementara itu, penentang berpendapat bahwa hanya zakat yang diwajibkan karena zakat adalah bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah yang berimplikasi pada keimanan. Adapun rumusan masalah yaitu 1. Apa dasar hukum pajak dalam Islam? 2. Bagaimana hukum Islam memandang isu fikih lingkungan? 3. Apa hubungan antara pajak dan fikih lingkungan dalam konteks hukum Islam? Adapun tujuannya yaitu 1. Dasar hukum pajak dalam Islam. 2. Mengkaji pandangan hukum Islam terhadap fikih lingkungan. 3. Menganalisis keterkaitan antara pajak dan fikih lingkungan dalam hukum Islam. Ada pula manfaat, yaitu 1. Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pajak dalam perspektif Islam. 2. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan dalam hukum Islam. 3. Menyediakan panduan bagi umat muslim dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan hukum. Hukum pajak dalam Islam. Pengertian pajak. Pajak adalah hal yang umum dikenal oleh masyarakat, meskipun seringkali dianggap menakutkan karena sifatnya yang memaksa. Wajib pajak sering merasa terbebani, terutama karena manfaat pajak tidak selalu langsung terlihat. Menurut Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang diwajibkan berdasarkan peraturan dan tidak mendapat imbalan langsung. Dengan tujuan membiayai pengeluaran umum pemerintahan, sementara itu, Soemitro mengoreksi pengertian tersebut dengan menekankan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat. 2. Istilah pajak hanya dapat untuk dari ribah. Dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi, istilah qarar diterjemahkan sebagai pajak tanah, sedangkan jizyah tidak diterjemahkan dan tetap disebut jizyah. Namun, dalam kitab Sahih Abu Daud, pemungut jizyah diterjemahkan sebagai pemungut pajak yang dapat menimbulkan kebingungan. Penerjemahan ini mengindikasikan bahwa pengertian jizyah, qarar, dan lainnya disatukan dalam istilah pajak, padahal masing-masing memiliki subjek dan objek yang berbeda. Istilah pajak dari ribah juga tidak dapat digunakan untuk menyebut unsur yang merupakan pungutan dari importir atau eksportir non-warga negara khilafah. Hadis yang menyatakan tidak masuk surga petugas pajak ditafsirkan oleh ulama sebagai petugas yang memungut secara paksa.
Penggunaan istilah pajak untuk karos dan jizya dapat menyebabkan kebingungan, karena karos berkaitan dengan tanah dan jizya dengan jiwa. Oleh karena itu, sebaiknya istilah karos dan jizya tetap digunakan tanpa disamakan dengan pajak. B. Fikih lingkungan. Fikih lingkungan adalah kajian hukum Islam yang berfokus pada perlindungan dan pemeliharaan lingkungan. Dalam Islam, manusia diberikan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara bumi sebagai amanah dari Allah. Konsep ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan lingkungan kontemporer seperti pencemaran perubahan iklim dan penurunan keanekaragaman hayati. 2. Prinsip-prinsip fikih lingkungan. Khalifah. Dalam Islam, manusia diangkat sebagai khalifah atau pemimpin di bumi, yang berarti bahwa kita bertanggung jawab untuk menjaga melestarikan lingkungan. Tanggung jawab ini mencakup pengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. 1. Larangan kerusakan. Islam melarang segala bentuk kerusakan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya." Surah Al-A'raf 56. 2. Keadilan sosial. Dalam pengelola sumber daya alam, keadilan harus diutamakan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini berarti bahwa akses dan penggunaan sumber daya harus dilakukan secara adil dan merata. 3. Relevansi fikih dalam lingkungan. Dalam masalah kontemporer dalam menghadapi isu lingkungan seperti perubahan iklim dan pencemaran, fikih lingkungan memberikan panduan bagi umat Muslim untuk berperan aktif dalam pelestarian lingkungan. Ini penting mengingat dampak negatif dari kerusakan lingkungan tidak hanya dirasakan oleh generasi sekarang, tetapi juga akan mempengaruhi generasi mendatang. Melalui pendekatan fikih lingkungan, umat Muslim diharapkan dapat berkontribusi dalam usaha menjaga keseimbangan ekosistem. Terakhir, D. Hubungan antara pajak dan fikih lingkungan. Pajak dan fikih lingkungan memiliki hubungan yang erat dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mendanai proyek-proyek lingkungan, seperti reboisasi, pengelolaan sampah, dan energi terbarukan. Dalam hukum Islam, penggunaan pajak untuk tujuan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan sangat dianjurkan, selama dikelola secara transparan dan akuntabel. Penggunaan pajak untuk mendanai proyek lingkungan tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat saat ini, tetapi juga bagi generasi yang mendatang. Ini mencerminkan prinsip tanggung jawab dan keadilan yang terkandung dalam ajaran Islam. Kesimpulan, hukum Islam memberikan landasan yang kuat dalam mengatasi masalah kontemporer seperti pajak dan fikih lingkungan. Pajak dalam konteks Islam tidak hanya sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, fikih lingkungan mengingatkan umat Muslim tentang bertanggung jawab mereka terhadap alam. Baik, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.